warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatunisa dengan NIM 85894162. Saya dari kelas 7C Pokjar Unggul Sari, Universitas Terbuka Jember. Untuk laporan mandiri, saya mengambil modul 6 yaitu gelombang, kegiatan praktikum 3, telinga. Bunyi bergetar dan bergerak di udara dalam bentuk gelombang. Indera pendengaran begitu peka sehingga dapat menginterpretasikan getaran menjadi berbagai bunyi. Telinga merupakan indera yang mendengar. Setiap hari manusia mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat didengar. Telinga manusia hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Kemampuan setiap orang untuk mendengar suara atau bunyi bervariasi atau tidak sama dengan lainnya. Bahkan kemampuan untuk mendengar antara telinga kanan dengan telinga kiri pun kadang-kadang tidak sama atau berbeda. Keras lamanya bunyi tergantung pada banyaknya sel penerima yang mengirim impuls ke otak. Semakin kuat gelombang bunyi, semakin banyak sel reseptor yang bergerak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahannya, yang pertama ada 2 sendok makan, yang kedua 2 mangkok, dan yang ketiga sapu tangan dan kapas. Terdengar. Masih terdengar. Belakang ke belakang. Suara sama-sama. 2 langkah ke belakang. Suara sama-sama. 2 langkah ke belakang. Suara lebih jelas. Pembahasan dari percobaan di atas menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendengar antara telinga kanan dengan telinga kiri terdapat perbedaan atau ketidaksamaan. Dengan mata tertutup, pada jarak 1 meter antara telinga kanan dengan telinga kiri masih terdapat kesamaan dapat mendengar jelas. Akan tetapi pada jarak 3 meter sampai dengan 9 meter terdapat perbedaan yang mana telinga kanan masih mampu mendengar suara atau bunyi dengan jelas. Berbeda dengan telinga kiri, pada jarak tersebut suara atau bunyi terdengar kurang jelas atau samar. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa terdengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata ditutup dengan sapu tangan. Untuk telinga kanan, jika telinga kapas yang ditutup dengan kapas, suara atau bunyi masih dapat terdengar dengan jelas atau lebih baik dari kejauhan dibandingkan jika telinga kiri yang dibuka dan telinga kanan ditutup dengan kapas, bunyi yang dihasilkan dari kejauhan terdengar samar-samar. Dengan demikian, menunjukkan bahwa telinga kanan memiliki kepekaan terhadap rangsang atau kemampuan mendengar lebih baik jika dibandingkan dengan telinga kiri. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa kita masih dapat mendengar bunyi pada jarak 1 meter, 3 meter, bahkan sampai 9 meter karena bunyi merambat melalui udara. Kemampuan mendengar pada setiap orang tidak sama atau berbeda. Begitu juga kepekaan antara telinga kanan dengan telinga kiri terhadap rangsang berupa bunyi atau suara, terdapat perbedaan atau ketidaksamaan. Kuat lemahnya bunyi juga tergantung pada banyaknya sel penerima yang mengirim impuls ke otak.